Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali di dalam Mutiara Sabda Allah hari ini Selasa 18 Juni 2024. Bacaan Injil diambil dari Matius 5, 43-48. Saya cuplikkan beberapa firman yang kiranya bisa menjadi penguat di dalam perjalanan iman kita sebagai hamba-hamba Allah. Dikatakan di situ, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, memang mengikuti Yesus adalah sebuah penyangkalan diri. Sebab disadari atau tidak di dalam keseharian kita, kita masih diperbudak oleh kelemahan diri. Jadi perbudakan itu tidak selesai secara harafiah, tapi perbudakan juga kita masih alami sampai hari ini. Apa itu? Ya, gampang saja sebetulnya. Kemalasan, keinginan berbuat maksiat, ya, pengingkaran, ya, penipuan, menganiaya, berbuat tidak adil, mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Maka di dalam kisah yang lain, dikatakan juga di dalam kitab suci bahwasanya Ahab, Nabi Elia menyatakan Ahab memperbudak dirinya dengan melakukan hal-hal yang jahat, membiarkan bujuk rayu dan kenikmatan pribadi mendikte dirinya sendiri. Ibu Bapak, ambil contoh saja ketika kita ada tugas gereja atau tugas di lingkungan, maka sebagian dari diri kita, pikiran kita mengatakan, males, rasanya badan capek dan sebagainya. Maka disitulah penyangkalan dibutuhkan. Ketika hal-hal yang sifatnya rohani kita butuhkan, waktunya berdoa dan sebagainya, tetapi acara TV lebih menarik, maka pikiran menjadi ada kontra dengan hati kita. Maka disitulah dibutuhkan penyangkalan agar kita dari hari ke hari semakin kuat menjadi pribadi yang tidak diperbudak oleh kelemahan-kelemahan daging. Tuhan mengatakan, kalau kamu hanya mengasihi yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Kalau kamu hanya menyapa saudaramu saja, apalah upahmu? Kalau kamu hanya mendoakan mereka yang mendoakan kamu, apalah upahmu? Berat memang. Karena ketika kita berbuat demikian, surgamu sudah habis di dunia ini, dan surgamu di sana tidak akan mendapatkan bagian. Maka ini hal yang menarik, penyangkalan diri terhadap kelemahan-kelemahan daging. Tuhan pesankan kepada diri kita di hari ini. Ya Yesus, Engkau menghendaki kami menjadi pribadi yang merdeka. Semoga berkat kekuatan dan penyertaan-Mu, kami berani membebaskan diri dari perbudakan diri kami sendiri. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati.